Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Asri Mulyati dengan NPM CA 251100947. Saya Cynthia Zara dengan NPM CA 251100158. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang budaya dan sejarah suku Sunda, mengenal identitas dan warisan leluhur Tatar Pasundan. Keep watching. Pendahuluan. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah bagian barat Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Suku ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Budaya Sunda dikenal dengan sifat masyarakatnya yang sangat ramah, sopan, religius, dan menjunjung tinggi rasa hormat serta kebersamaan. Melalui budaya yang diwariskan secara turun-temurun, suku Sunda turut berperan penting dalam memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Salah satu suku besar yang memiliki warisan budaya tinggi adalah suku Sunda, yang sebagian besar mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten. Suku Sunda memiliki ciri khas dalam bahasa, adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, serta sistem nilai yang menjunjung tinggi sopan santun dan kesederhanaan dalam era modern saat ini. Budaya Sunda sangat perlu terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Melalui pembahasan mengenai suku dan budaya Sunda, kita dapat memahami nilai-nilai luhur, identitas lokal, serta pentingnya menjaga warisan budaya bangsa. Sejarah suku Sunda. Apa sih sejarah suku Sunda itu? Suku Sunda berasal dari Jawa Barat dan Banten. Awalnya berdiri Kerajaan Salakanegara abad ke-2 Masehi, lalu Tarumanegara abad ke-4. Dengan Raja Purnawarman, setelah runtuh muncul Kerajaan Sunda dan Galuh yang bersatu menjadi Sunda Pajajaran dengan pusat di Bogor. Pada masa Prabu Siliwangi abad ke-15, Sunda mencapai puncak kejayaan tahun 1579. Pajajaran runtuh karena serangan Banten dan Cirebon, dan sejak itu masyarakat Sunda mulai memeluk Islam namun tetap melestarikan budayanya. Bahasa dan aksara Sunda. Siapa sih yang tahu di sini bahasa dan aksara Sunda itu kayak gimana? Bahasa dan aksara Sunda sudah ada sejak masa Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda Galuh. Bahasa Sunda digunakan sebagai alat komunikasi yang mencerminkan sikap sopan, halus, serta ramah masyarakatnya. Dahulu, orang Sunda menulis dengan aksara Sunda kuna yang digunakan dalam prasasti dan naskah kuno seperti Prasasti Kawali. Namun, seiring waktu, aksara ini digantikan oleh huruf Latin. Kini bahasa dan aksara Sunda menjadi identitas budaya masyarakat Jawa Barat yang terus dilestarikan sebagai warisan leluhur. Adat istiadat Sunda. Adat istiadat meliputi 1. Menjunjung falsafah silih asah, silih asih, silih asuh. 2. Menekankan sopan santun, gotong royong, dan hormat pada orang tua. Ketiga, tradisi penting. Serentaun, syukuran panen, ruwutan bumi, dan ngarot. 4. Adat pernikahan, seserahan, saweran, uap lingkung. Kelima, mencerminkan harmoni dengan alam, sesama, dan Tuhan. Tarian suku Sunda. Suku Sunda memiliki beragam tarian tradisional yang kaya makna. Tari Jaipong adalah tari modern tradisional yang penuh semangat dan gerakan lincah. Sering ditampilkan di berbagai acara. Tari Merak menggambarkan keindahan burung merak dengan gerakan anggun dan kostum berwarna merah.
Ada juga tari topeng dan tari ketuk tilu yang syarat nilai budaya. Tarian-tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pelestarian identitas dan pesan moral masyarakat Sunda. Musik tradisional sebagai warisan harmonis. Musik tradisional adalah salah satu warisan budaya yang menyatukan masyarakat melalui alunan nada yang khas dan penuh makna. Dengan menggunakan alat-alat musik tradisional, musik ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Kearifan lokal, antara lain angklung, alat musik bambu dimainkan berkelompok, diakui oleh UNESCO. Kacapi suling, petikan kacapi dipadu tiupan suling bernuansa syahdu. Degung, ansambel gamelan Sunda dengan kendang, gong, saron, bonang. Calung, alat musik bambu mirip angklung, tapi dimainkan dengan cara dipukul. Tarawangsa, alat musik gesek tradisional, biasanya untuk upacara adat. Jaipongan, musik modern tradisional Sunda, energik untuk mengiringi tari jaipong. Pakaian tradisional sebagai identitas visual. Pakaian tradisional adalah salah satu bentuk identitas visual yang paling mudah dikenali. Lebih dari sekedar penutup tubuh, pakaian tradisional membawa pesan tentang kearifan lokal dan sejarah panjang sebuah peradaban. Pakaian adat pria Sunda yaitu pangsi, pakaian sederhana berupa celana longgar dan baju kampret, baju hitam lengan panjang. Biasanya dipakai oleh rakyat biasa atau petani. Dilengkapi dengan ikat kepala, penutup kepala dari kain batik. Pakaian adat wanita Sunda, kebaya Sunda terbuat dari kain halus dengan warna lembut. Dikenakan dengan kain batik atau sinjang sebagai bawahan dengan selendang atau sampur. Dan sanggul di rambut. Baju mojang jejaka digunakan pada acara adat seperti pernikahan. Wanita memakai kebaya berhias renda, sedangkan pria memakai jas tertutup dengan kain batik dan bendo atau penutup kepala. Nilai Pancasila dalam budaya Sunda. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terlihat dari ritual adat seperti serent tahun dan doa syukur dalam setiap upacara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tercermin dalam sikap sopan santun, saling menghormati orang tua dan gotong royong. 3. Persatuan Indonesia. Budaya Sunda tetap mempertahankan identitas lokal tanpa menimbulkan perpecahan, menjaga keharmonisan dengan masyarakat lain. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terlihat dalam pengambilan keputusan adat secara musyawarah dan mufakat. Kesimpulan presentasi. Kesimpulan presentasi ini menegaskan bahwa menjaga identitas budaya Sunda di tengah arus globalisasi adalah langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Dengan melestarikan bahasa, seni, nilai sosial, dan tradisi, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan berdaya saing di era modern. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekian penjelasan.